Nah, sekarang kita masuk ke materi hafalan. Nanti akan sistemnya seperti ini teman-teman. Nanti akan saya tes satu persatu antum dari beberapa kosakata di sini seputar ailah, keluarga. Nah, nanti saya suruh antum hafal beberapa menit, kemudian nanti akan saya tes satu persatu. Nah, nanti wajib on cam ya ketika saya sebutkan namanya supaya saya tahu ini hafal apa enggak. Nah, beruntung banget antum yang sudah hafal ya. Misalnya cara tesnya seperti ini. Mal arobiyah paman dari ayah. Mal arobiyah bibi dari ibu. Jadi saya enggak tesnya berurutan. Dia enggak dimulai dari jadun, abun, enggak mesti. Nanti akan saya tanya satu persatu. Oke. Taib. Isma'u jaidan. Dengarkan teman-teman. Jaddun, kakek. Jaddun, kakek. Kemudian jaddatun, itu nenek. Jaddatun, nenek. Kemudian abun, ayah. Umun, ibu. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudari perempuan. Waladun, anak. Anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Amun, paman dari ayah. Jadi amun itu meskipun artinya paman, tapi kita harus jelaskan pamannya dari mana. Paman dari ayah namanya amun. Kalau bibi dari ayah namanya ammatun. Kalau paman, kita punya paman dari ibu namanya kholun. Kalau dalam bibi dari ibu yaitu kholatun. Kemudian hafidun. Hafidun yaitu cucu laki-laki. Hafidatun cucu perempuan. Ibnul am. Ibnul am bisa kita sebut dengan sepupu. Sepupu laki-laki. Kemudian ibnatul am. Sepupu perempuan. Kemudian sihrun. Sihrun, sihrun itu ipar laki-laki, sihrotun itu ipar perempuan. Kemudian uh, khotanun menantu laki-laki, khotanah atau khotanatun itu menantu perempuan. Nah, sekarang saya kasih waktu antum 5 menit untuk menghafalkan kosa kata ini. Nanti akan saya tes satu persatu. Oke, bisa teman-teman? Insyaallah. Bisa? Allah. Insya Ustaz, Allah. Ya, Baik, Ustaz. silakan dihafalkan ya. Nanti akan saya tes satu persatu. Baik, hal ini kamu soal, ada pertanyaan? Mafi? Mafi soal? Nggak nampak yang mana mau dihafal tadi, Pak Ustadz. Oh, nggak nampak tadi ya. Oke, saya share lagi ya. Oh, belum dapat bukunya. Belum, Pak Ustadz. Nah, nih. Kelihatan ya? Masih loading. Oh, iya. Saya screenshot aja, Pak Ustadz. Bentar. Nggak, langsung dilihat di sini aja nggak apa-apa. Oh, Oke, gitu. silakan dihafal dulu ya. Saya off cam dulu bentar. Nanti saya hitung dari sekarang 5 menitnya. Silakan. Oke. Jatuh tuh nenek. Abun ayah.
Hidangan, betul. Permainan tradisional menggunakan papan berlubang dan cangkang kerang. Namanya congklak, betul. Rumah kecil sederhana dibuat dari bambu atau kayu adalah Pupuk, betul. Istilah medis untuk kondisi tulang keropos dalam osteoporosis. Bagian pada mobil yang berfungsi adalah radiator, betul. Payung udara dipakai untuk Baik, kelas. Sudah teman-teman? Kelas. Kelas. Baik. Saya matikan dulu ya. Oke. Bentar. Senabda min ukhti Aulia. Tafadhali, silakan. Aina ukhti Aulia. Nah, Ustaz. Baik. Mal Arabiyah. Paman dari ayah. Paman dari ayah, amun, Paman dari ayah. Mal Arabiyah. paman dari ayah, amun, Oke. Kalau Mal Arabiyah menantu laki-laki. menantu, Menantu laki-laki. khotanun menantu, khotanun menantu, Suara saya nggak terputus-putus, teman-teman? Suara saya nggak terputus-putus? Tidak. Tidak, Pak Ustadz. Aman. Khotanun. Afwan, teman-teman, ini suara saya terputus-putus apa enggak? Enggak, Ustaz. Aman. Tidak, Ustadz. Jelas, Ustadz. Halo, teman-teman. Suara saya terputus atau enggak? Tidak, Ustadz. Ustadz. Jelas. kalau di saya putus Qadarullah sejak kalau siang tadi jaringan saya kurang bagus. Oh gitu, berarti sama kayak saya juga ya, kurang bagus. Tapi yang lain teman-teman jelas ya, suara saya nggak terputus ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustadz. Oke. Baik, kita lanjut ke Bu Aulia. Sebenarnya ya khonatun. Mal Arabiyah sepupu perempuan. Sepupu perempuan. Perempuan benatul Jelas ya, tapi benatul ami oke, ini masih jelas suaranya? Jelas, Ustadz. Jelas, oke. Masih Bu Aulia. Mal Arabiyah cucu perempuan. cucu perempuan hafidatun. Oke, hafidatun. Kalau anak laki-laki? Anak laki-laki ibnun. Anak laki-laki. Ibni, Ustaz. Apa tadi? Bahasa Arabnya anak laki-laki? Ibnun. Waladun, Atau? afwan Ustaz, waladun. Ustaz, Ibnun atau waladun. Apa bedanya ibnun Waladun. sama waladun? Ada yang tahu apa bedanya ibnun sama waladun? Ibnun masih kecil, Ustadz. Kalau waladun? Sudah remaja gitu ya. Oke.
Benar. Kalau ibnun sama waladun sama-sama anak. Ya, kalau ibnun itu anak yang masih sekisaran umur di bawah 5 tahun ya. Kalau di atas 5 tahun atau di atas 7 tahun, nah itu kita menggunakan waladun. Kalau anak perempuan, waladatun. Nah, itu yang anak perempuan yang sudah istilahnya di atas 7 tahun. Waladatun, anak perempuan. Ya, di sini di bukunya dijelaskan ibnatun ya. Aslinya ibnatun itu untuk anak yang masih kecil. Anak yang di bawah 7 tahun. Itu. Oke. Masih Bu Aulia terakhir mal arabiyah ipar perempuan. Perempuan Ipar perempuan. sihrotun, Ustaz. Sihrotun. Sihrotun, Baik. Mumtaz. Bagus, sihrotun. Nah, selanjutnya Pak Toto. Ya, Pak Ustaz. Toto, mal Ya. arabiyah, apa bahasa Arabnya? Kakek. Jadul. Jadun. Kalau menantu perempuan? Kota Natun. Khotanatun. Oke. Kalau paman dari ibu? Paman dari ibu Kholun. Kholun. Kalau paman dari ayah? Amun. Oke. Kalau sepupu laki-laki? Sihrun. Sihrun? Sepupu laki-laki? Ibnul Ami. Ibnul Am. Kalau sihrun tadi apa? Ipar. Ipar. Ipar laki-laki perempuan? Laki-laki. Oke, Mumtaz. Bagus. Ya. Selanjutnya Pak Supriyadi. Oke, Ustaz. Baik, Mumtaz. Selanjutnya Pak Supriyadi. Siap, Ustaz. Nah, Mal arabiyah menantu laki-laki. sihrun, Menantu. khotanun, Khotanun. Kalau sihrun tadi apa? ipar laki-laki. Ipar laki-laki. Kalau ipar perempuan apa? Sihrotun, Oke. Mal arabiyah bibi dari ibu. bibi dari ibu, kholatun, Kholatun. Kalau bibi dari ayah? kholun. Bibi dari ayah, Bibi dari ayah? ammatun. Ammatun. Kalau saudara laki-laki? Akhun, Akhun. Kalau nenek, mal arabiyah nenek? jaddatun, Jaddatun. Baik, mumtaz. Thumma nastamir ila akhi Rusyad. Hadir ya Ustaz. Baik, mal arabiyah kakek. Jadun. Kalau cucu perempuan? Cucu perempuan Hafidatun. Hafidatun. Kalau menantu perempuan? Menantu perempuan Khotanatun. Oke. Kalau sepupu laki-laki? Ibnul Am. Ibnul Am. Kalau anak perempuan? Bintun. Atau Bintun. Ibnatun. Oke, bintun atau ibnatun. Mumtaz, bagus. Selanjutnya, Nur Baiti, Ibu Nur Baiti. Nah, Ustaz. Halo Oke. Ustaz. Baik, gimana? Tadi siapa yang bilang? Kholas, Mas Rusad. Kholas. Oke. Nastamir ila Ibu Nur Baiti. Ibu Nur Nah, Baiti, mal arabiyah menantu laki-laki. Tadi menantu itu ipar sihrun ya, khotanun. Khotanun. Khotan. Oke. Kalau Afwan Ustaz, tadi terputus. gimana? Jaringannya Mas jelek. Oke, sudah tadi Mas Rusad. Sudah. Oh iya, syukran Ustaz. Sudah. Oke, sekarang ke Ibu Nurbaiti tadi. Kita lanjut. Nah,
Mal arabiyah bibi dari ayah. Bibi dari ayah ammatun. Kalau bibi dari ibu. Saat. Kholatun. Kalau saudari perempuan. Tadi kan uhtun. Uhtun. Kalau saudara laki-laki? Akhun. Gimana? Akhun. Akhun. Oke, terakhir cucu laki-laki. Jadi apa? Apa ya? Hafidun. Hafidun. Taib. Nastamir ila Rois, Mas. Ustadz Musa. tanya dulu dong satu, Ustadz. Boleh nanya Silakan. satu nggak? Tafadhali, Kalau silakan. kalau mertua apa, Ustadz? Mertua bisa pakai robibun ya. Robi. Nah, Ustadz. Oke. Robi batun, Syukran, mertua Ustadz. laki-laki. Mertua perempuan robi Robi batun. batun. Robi batun. Nah, Ustadz. Oh iya, di sini di bukunya nggak ada ya. Iya, oke. Selanjutnya, Akhi Hasan, Rois. Mal arabiyah, paman dari ayah. Amun. Kalau bibi dari ibu, Kholatun. kholatun. Kalau mertua laki-laki, Mertua apa menantu ya? menantu laki-laki maksudnya. Menantu laki-laki khotanun. Khotanun. Kalau menantu perempuan, Khotanatun. kalau sepupu laki-laki, Sepupu laki-laki ibnul ammi. ibnul am. Oke, kemudian selanjutnya paman dari ayah, Paman dari ayah amun. amun. Oke, bagus. Selanjutnya, nastamir ila akhi Andika. Andika Kalau izin Ustadz lagi nan. terus siapa ini yang pakai Zoom-nya? Oh, beda nama. Maaf, Aldika, Ustaz. beda nama. Oh iya, Aldika maksudnya. Ya, Ustaz. Baik, Pak Aldika. Pak Aldika, mal arabiyah sepupu perempuan. Sepupu Ibnu Amma, Ibnu Am, Sepupu perempuan. Sepupu Ibnatun Amun. Ibnatul Ibnatun Amun. ammi. Ibnatul Am, ammi. Oke. Ibnatun Am. Cucu perempuan. Hafidatun. Oke. Kalau ayah, Ayah Abun. kalau ipar perempuan. Par Syihrotun. Oke. Kalau nenek, Jaddatun. jaddatun. Mumtaz. Selanjutnya, nastamir ila kok Pak Toto ini ada dua namanya di sini. Oke. Azmi Nur Lubis. Ya, Pak Ustadz. Nah, aina wajhuk? Mana wajahnya? Oke. Ukhti Azmi. Azmi mal arabiyah, bibi dari ayah. Bibi dari ayah Amatun. Ammatun. Kalau sepupu laki-laki, Sepupu laki-laki apa tadi ya? Ibnu Ibnatul sepupu laki. Ibnatul Ammi. Ibnul Oh, Ibnun. sepupu Ibnul Ammi. laki-laki. Oke, Kok tinggal Ibnu diubah saja ya. Kalau laki-laki nggak Ya, ada ya, tak ya. marbutoknya. Kalau perempuan ada tak marbutoknya. Lanjut, Ibnu. ipar perempuan. Ipar perempuan
Sihrun. Sihratun. Oke. Kalau menantu laki-laki, Menantu. menantu Oh, laki-laki, tadi ya. ho, Hotanun. hotanun. Kalau menantu perempuan, Hotanatun. oke, bagus. Terakhir, paman dari ibu, Paman dari ibu. Kolun, Pak Ustadz. kolun. Oke. Nastamir ila akhi Dewantara. Oke. Iya, Ustaz. Mas Dewantara, mal arabiyah bibi dari ibu. Bibi dari ibu. Mang. Kholatun, Ustaz. Khalatun. Kholatun. Kalau bibi dari ayah, Bibi dari ayah. Ammatun. kalau sepupu laki-laki, Sepupu laki-laki. Ibnul Am ya, Ustaz. oke. Kalau menantu perempuan, Menantu perempuan. Khotanatun, Ustaz. khotanatun. Khotanatun. Kalau paman dari ayah, Paman dari ayah. Amun. oke. Kalau ibu, Umun. umun. Oke, mumtaz, bagus. Selanjutnya Pak Andri tadi sudah ya Pak Andri. Pak Andri sudah tadi? Halo Pak Andri, masalahnya? Jaddatun nenek. Abun ayah. Pak Umun Andri, sudah? Nggak ada suaranya? akun saudara laki-laki. Oke, kita lanjut ke sambil menunggu Pak Andri. Bisa ini dulu Pak Andri, live dulu nanti masuk lagi. Mungkin kita lihat jaringannya. Oke, selanjutnya terakhir Nur Laila. Nur Laila. Nur Laila. Nur Lela maksudnya. Afwan. Nur Lela. Ini wajhuk. Oke, Ukhti Nur Lela. Mal Arabia cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Ibnu Sihrun. Cucu laki-laki? Apa? Sihrun. Kan. Cucu laki-laki. Amun Amatul. Cucu laki-laki. Hafi. Hafidun. Fidun. Kalau Sihrun tadi apa? Ipar. Ipar laki-laki atau ipar perempuan? Ipar laki-laki. Ipar laki-laki. Kalau ipar perempuan? Ipar perempuan Sihrotun. Sihrotun. Kalau menantu laki-laki? Menantu laki-laki Sihrun. Menantu laki-laki. Kalau Sihrun tadi kan ipar. Kalau menantu laki-laki. Menantu laki-laki. Apa teh tadi teh? Khotanun. Khotanun. Oke, khotanun. Kalau menantu perempuan? Khotanatun. Oke. Kalau kakek? Jatun. Kalau anak perempuan? Bintun. Oke, bagus. Baik, siapa yang belum? Sudah semua ya? Oke, sudah semua. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Al-an sanadkhul ilal maddah as-su'al
Wal jawab yakni anil ailah. Ya. Pertanyaan seputar keluarga. Pertama yaitu kam fi kam fardan fi usrotik. Ma makna kam fardan fi usrotik? Ada yang tahu? Berapa orang dalam Kam keluargamu? Berapa orang di keluargamu? Oke, Pakai berapa ya, Ustaz? orang di keluargamu? Berapa orang di keluargamu? Apa bedanya dengan kam akhon lak? Mam ana kam akhon lak? Kalau akhon, berapa saudaramu? Saudara laki-laki. Saudara laki-lakimu. Kalau di kam fardan fi usrotik? Berapa jumlah anggota keluarga? Oke. Jadi kam fardan fi usrotik, ya benar tadi, berapa jumlah keluargamu? Maksudnya totalnya. Ya, total dari keluarga antum itu berapa jumlahnya? Sedangkan kam akhon lak. Kam akhon lak itu artinya berapa jumlah saudaramu. Misalnya dalam sekandung antum itu ada berapa saudaranya. Bukan hanya saudara laki-laki tetapi perempuan juga. Kita gunakan kam akhon lak. Ya akhi kam akhon lak. Berapa jumlah saudaramu? Kalau kam fardan fi usrotik, ya kam fardan fi usrotik itu menanyakan hampir sama, menanyakan anggota keluarga. Cuma bedanya ini bukan ke saudara. Ya, bukan nanya saudaranya. Berarti yang Maksudnya ada itu. tinggal bersama kita gitu, Ustaz ya? Yang tinggal bersama kita. Benar sekali. Hanya dalam rumah kita itu ada berapa? Kam fardan fi usrotik. Di dalam keluarga kita, lingkungan keluarga kita. Ada berapa? Kalau kam akhon lak itu lebih ke saudara kandung kita. Maksudnya adik kita yang kandung bukannya. Kalau kam fardan fi usrotik itu lebih ke Berapa jumlah saudara kandung keluarga Anda? atau keluarga besarnya dalam satu lingkungan atau satu rumah. Itu ditanya. Kam fardan fi usrotik. Nah, tapi usroti ala khamsati afrod. Ya. Bagaimana mic-nya bisa dimatikan dulu, Pak Sofiandi? Oke. Nanti kalau ingin bertanya bisa di-on-kan ya. Mohon maaf ya. Kalau ingin bertanya bisa di-on-kan. Ketika saya menjelaskan bisa dimatikan. Ketika saya tanya respon baru bisa dinyalakan. Nggak apa-apa, dibuka tutup mic-nya nggak apa-apa. Nah, di sini nahtawi usroti ala khamsati afrod. Sebagaimana yang saya bilang kemarin, ya, ke setiap angka, ya, setiap angka 1 sampai 10 dia menggunakan jamak. Dia menggunakan jamak. Ya, susunannya idhofah. Kemudian dia itu harus sesuai mudzakar dan muannasnya. Harus sesuai, harus sama. Sama mudzakar atau muannasnya. Dan patokannya itu pada isim mufrad. Patokannya pada isim mufrad. Nah, ini yang saya jelaskan di angka-angka kemarin. Makanya di sini menggunakan kaidah khamsatu afrad. Khamsatu. Nah, afrad ini jamak daripada fardan. Ya, jamak dari fardan. Sedangkan afrad adalah jamaknya. Fardan bentuk mufradnya. Afrad bentuk jamaknya. Setiap kelipatan bukan salah. Di sini salah. 3 maksudnya. 3 sampai 10. Bukan 1. Setiap kelipatan atau angka 3 sampai 10 diikuti dengan kalimat ma'dudnya atau yang dibilangi, maka dia wajib jamak.
Nah, wajib jamak seperti di sini. Nah, wajib jamak afrod menggunakan kaidah afrod. Sama kayak di sini juga di bawahnya. Bisa diperhatikan ikhwah jamak dari akhun. Ya, satu ikhwah. Ya, dia harus menggunakan kaidah jamak. Satu ikhwah. Tapi di sini jawabnya harus ini ya. Jawabnya harus sesuai. Dalam kaidah ini istilahnya, kalau dia itu mudzakkar maka harus mudzakkar. Kalau dia muannas maka harus muannas. Misalnya kita menjelaskan dalam itu ada 2, misalnya 4 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Maka kita harus jelaskan seperti ini dengan menambahkan beberapa kata lagi. Misalnya saya jelaskan di sini. Indi khamsatu ikhwan. Indi khamsatu ikhwan. Misalnya 5 saudara laki-laki. Wa salasu akhwat. Ya. Khamsatu ikhwan. Wa salatu akhwat. Misalnya. Indi khamsatu ikhwan. Salah. Enggak mau dia ya. Oh, Kurdi, saya pakai Kurdi, salah. Satu ikhwan. Wa salasu akhwat misalnya. Salasu Salasu akhwat. Satu ikhwan wa salasu akhwat. Ini kelihatan tulisannya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Kelihatan, Satu Ustaz. ikhwan wa salasu akhwat. Ya, harusnya dijawab seperti itu ketika ditanya oleh orang, kam akhon lak, jumlah saudaramu. Ya, kalau ini kan di sini dijawabnya ke total keseluruhannya. Ikhwah, pakai ikhwah. Ya, ikhwah itu maksudnya di dalam ikhwah itu ada laki-laki dan perempuan. Ikhwah itu maksudnya itu saudara, ada yang di dalamnya itu ada laki-laki sama perempuan. Kalau mau antum spesifik, bisa seperti ini. Misalnya antum punya 5 saudara laki-laki, berarti satu ikhwan. Dan 3 saudari perempuan, salasu akhwat. Kalau mau bilang 5 saudari perempuan, antum tak perlu tak marbutonya. Jadi khamsu akhwat. Khamsu akhwat. Satu ikhwan dan salasu akhwat. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang mudzakkar, antum harus pakai angka mudzakkar. Sebagaimana yang saya bilang kemarin, angka mudzakkar itu yaitu yang ada tak marbutoknya. Misalnya dalam hitungan 3 sampai 10. Kalau yang muannas itu enggak ada tak marbutoknya. Jadi dia kebalik ya. Balik itu. Nah, dibalik. Kalau dia ada tak marbutoknya berarti dia ini mudzakkar. Angkanya aja ini. Kalau ikhwan kan sudah pasti mudzakkar. Cuman ini bentuk jamaknya. Ya. Ikhwan ini meskipun dalam kaidah kalau jamak itu adalah muannas, tapi dia patokannya pada isi mufradnya. Ikhwan akhun. Akhun kan mudzakkar. Maka kita harus pakai angka yang mudzakkar juga, yaitu khamsah mudzakkar. Sedangkan akhwat itu jamak dari ukhtun. Jamak dari ukhtun, maka kita harus pakai angka yang muannas juga, salasun. Salasun ini adalah angka yang muannas. Jadi seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah ketika ditanya sama orang, kam akhon lak, ya, maka jawaban kita adalah indi, misalnya saya punya 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Indi salah satu ikhwan
wa salasu akhwat. Caranya itu. Iya. Baik, paham? Mafhum? Mafhum? Nah, Ustadz, Mafhum, insya berarti. Allah. Kalau mal Arabiyah, misalnya saya mengatakan, saya punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudari perempuan, gimana bahasa Arabnya? Indi akhon Indi. ukhtan. Nah, benar sekali. Indi akhoni wa ukhtani. Benar ya? Indi akhoni wa ukhtani. Indi akhoni wa ukhtani. Jadi dia menggunakan bentuk mufrad, musannanya maksudnya. Sedangkan kalau satu saudara laki-laki dan satu saudari perempuan, berarti indi akhun wahid. Atau bisa juga antum pakai akhun langsung. Indi akhun wa ukhtun. Saya punya satu saudara laki-laki dan satu saudari perempuan. Kalau antum mau pakai angkanya, bisa juga indi akhun wahid wa ukhtun wahidah. Itu. Kalau nggak punya saudara sama sekali atau anak tunggal, ma indi akhun wa ukhtun, ma indi akh wa ukht. Atau ma indi ikhwan wa akhwat. Nah, bisa digunakan seperti itu. Saya nggak punya saudara laki-laki maupun saudara perempuan atau anak tunggal. Dipaham ya perbedaan kapan kita menggunakan kam fardan, kapan kita menggunakan kam akhonlak. Kalau kam fardan kita lebih ke totalnya, ya total keluarganya. Kalau ke kam akhonlak lebih ke spesifik anggota di dalam kakak beradiknya, saudaranya. Misalnya antum ini punya satu saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan, berarti indi akhun wa arba'u akhwat. Nah, seperti itu. Mafhum? Paham? Paham ya? Nah, Ustadz. Oke. Ustadz. Taib, hal indakum soal? Ada pertanyaan? Indi soal Ustaz. Tafadhal, silakan. Kalau tadi 2 saudari perempuan itu bisa nggak akhwani? Indi akhwani. Indi akhwani. Akhwani. Ya, indi akhwan. Bisa. Bisa juga kita gunakan akhwani atau ukhtani. Bisa. Tapi yang sering digunakan itu yaitu ukhtani. Bisa juga meskipun nggak bisa antum menggunakan akhwani bisa. Ikhwan 2 saudara laki-laki Ustaz ya? Gimana? 2 saudara laki-laki. Untuk 2 saudara laki-laki maksudnya. Iya, saudara laki-laki. Iya, akhoni atau akhwani bisa. Untuk 2 saudara laki-laki kan? Nah. Iya. Untuk 2 saudara laki-laki bisa ya bisa dua-duanya, akhoni atau akhwani. Soalnya ada kaidah juga yang menggunakan kalau untuk yang pernah saya baca itu musanna ya, musanna dalam beberapa susunan kaidah itu menggunakan istilah waw nun ya. Ada juga waw nun. Akhwani waw alif nun ataupun akhoni. Bisa juga akhwani. Ya, akhwani ada juga dalam kitab akhwani, ada juga akhwani. Jadi kedua-duanya benar, bisa kita gunakan yang akhwani atau akhwani. Sama. Ya. Itu menunjukkan 2. Kalau mufradnya sama, Ustaz? Sama, akhun. Mufradnya. Akhun. Oke. Ada lagi? Oke. Saya akan tanya kepada antum. Misalnya, apa bahasa Arabnya saya mempunyai 5 saudari perempuan dan 7 saudara laki-laki. 5 saudari perempuan dan 7 saudari laki-laki. Gimana bahasa Arabnya?
Indi khomsu akhwatin wa sab'atu ikhwanin. Indi khomsu akhwatin wa sab'atu ikhwanin. Oke, mumtaz, bagus. Indi khamsu akhwatin Khomsu akhwatin wa wa sab'atu sab'atu ikhwan. ikhwanin. Ya, benar. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini bukan hanya dalam istilah masalah penyebutan keluarga saja, tetapi apapun angka 3 sampai 10, ya, apapun angka 3 sampai 10, kalau dia itu istilahnya ada angka, kemudian ada di belakangnya itu pengikutnya atau yang dibilangi, misalnya 3 mobil, 3 kelas, nah, pokoknya ada yang dibilangi, maka dia tetap menggunakan kaidah ini, jamak. Ya, jamak, kemudian susunannya idhofah, dan harus sama mudzakkar dan muannasnya. Paham? Mafhum? Mafhum, Ustaz. Iya Ustadz, insya Allah. Oke. Kemudian lanjut nastamir ma huwa tasalsulak baina ikhwatik. Ya. Ya, jadi di sini apa maksudnya? Ma huwa tasalsuluk baina ikhwatik. Ma makna? Apa yang dimaksud? Nomor berapa ya? Urutan keberapa gitu? Nah, urutan atau istilahnya Silsilah salsal keberapa? itu maksudnya itu kamu anak keberapa dari berapa bersaudara, misalnya seperti itu. Nah, keberapa atau urutan keberapa dari saudara-saudara. Nah, misalnya di sini apa ihim. Ya, berarti ini adalah anak yang pertama dari beberapa saudaranya. Nah, atau anak tsalitsu fihim, berarti anak ketiga dari saudara-saudaranya. Atau anak akhiruhum, ya, anak-anak bungsu. Anak-anak sulung, anak awal, anak pertengahan, ya, bisa pakai stanisfi. Nah, munculnya pertanyaan ini yaitu setelah munculnya pertanyaan kam akhon lak. Kam akhon lak, baru tadi sudah jelaskan jumlah saudara saya seperti ini, kemudian total jumlah saudara saya seperti ini, kemudian tanya lagi sama temannya, ya, urutan keberapa atau kamu anak keberapa, contohnya seperti itu. Itu ya. Paham? Mafhum? Jelas ya? Insyaallah jelas, Ustaz. Oke. Lanjut. Ustadz mau tanya sebentar. Kan Silakan. kalau ini kan misalnya anaknya banyak. Kalau misalnya Ya. anaknya cuma sendiri, bisa dia anak tunggal gitu. Hmm. Jawabnya gimana sih? Tadi ma indi akhun wa ukhtun. Bisa pakai ma jawabnya gitu. indi ikhwan wa Kalau akhwat. pertanyaan tasal sulak, walaupun pertanyaan tasal sulak ini. Nah, orang bertanya ini kan ketika dia tahu jumlah saudaranya. Ya, kalau dia nggak punya saudara, masa dia tanya ini lagi kan? Nah, ini kan muncul pertanyaan ini ketika dia itu tahu jumlah saudaranya berapa. Oh, dia itu anak 5 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dia pengen tahu lagi, pengen gali lebih dalam lagi. Adanya pertanyaan ini kan supaya kita, misalnya apa sih jikalau kita ingin bertanya dia itu anak keberapa. Nah, ini baru muncul. Kalau kita jawab di sini anak tunggal, nah ini pasti nggak muncul. Karena nggak mungkin ditanya lagi, wong sudah anak tunggal, masa ditanya lagi kamu anak keberapa? Nah, pasti dijawab dia anak yang terakhir, pertama dan terakhir gitu, atau anak tunggal gitu. Nah, selanjutnya, ada juga istilah lain selain menanyakan kamu anak keberapa. Ya, kemudian bisa juga kita menggunakan hal anta akbaru ikhwatik, ya. Apakah kamu yang paling tua?
Kalau yang paling muda bisa kita gunakan asgor, yang paling kecil. Hal anta asgor ikhwatik, apakah kamu yang paling kecil dari saudara-saudaraku? Nah, ada pertanyaan hal, pasti jawabannya na'am atau la. Kalau orang bertanya pakai hal, maka jawabannya na'am atau la. Kalau na'am, ana akbaruhum. Kalau la, ya la akbaruhum. Ya. Nah, hal anta akbaru ikhwatik, maksudnya apakah kamu lebih anak yang pertama atau anak yang dituakan gitu, atau yang paling tua di antara mereka? Itu pertanyaannya. Misalnya kalau antum anak pertama, na'am anak akbaruhum. Kalau la atau bal, misalnya la akbaruhum, saya bukan yang paling tua. Bal ana al-wasat, al-wusta atau al-ausat bisa juga. Saya bukan yang pertama, tetapi anak atau al-wasat atau al-ausat. Anal ausat. Saya Mana ini? Oh, hilang. dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa kita gunakan untuk menanyakan apa pekerjaan ayahmu. Ma amalu abik, ya. Ma amalu abik, ma amalu abika, ma amalu ummika, ma amalu ummuka. Nah, nggak perlu pakai huwa juga. Ma amalu ummuka, ma amalu abika. Apa kerjaan ayah dan ibumu? Kita jawab pakai huwa tajir, dia pedagang misalnya. Huwa fallah, dia petani misalnya. Atau huwa mudarris, ya, dia seorang guru. Ma'amal, ya. Ma'amalu abika, ma'amalu ummuka. Kita bisa gunakan pertanyaan seperti itu. Baik. Sampai di sini ada yang tanyakan? Kita sudah jam berapa ini? Sudah 1 jam lebih ya? Karena belum ditanya Ustaz. Nah, silakan. Ana lam as'al minka. Yang tadi awal, Ustaz. Ana belum ditanya yang tadi pertama, Ustaz. Andri, Ustaz. Oh iya. Oh, yang pertama tadi ya. Iya. Afwan. Baik. Mal ariyah, menantu perempuan. Khotanatun. Kalau ayah, Abun. kalau paman dari ayah, Amun. kalau bibi dari ibu, Kholatun. oke, kalau cucu laki-laki, Afidatun. Hafidatun. Hafidun. Cucu laki-laki Afidun. Cucu laki-laki. Afidun. Oke. Kalau saudara laki-laki, Saudara Akhun. kalau kakek, Jadun. oke, bagus. Baik, kita sudah sampai berapa jam, teman-teman? Saya nggak perhatikan jam ini. Tadi kita mulai jam 19:20 ya tadi. Oke, ini sebelum kita akhiri kita ada beberapa ini ya. Bentar ya. Baik. Selanjutnya kita itu tentang penyebutan jam ya. Jam. Nah, dalam penyebutan jam nama susunannya itu adat tartibi. Adat tartibi. Ya. Adat itu dibagi menjadi 2 atau angka. Ada adat asli yang tadi kita sebutkan tadi, adat asli wahid, isnani, salasa, arba'a, pokoknya ila akhirih, itu ada adat asli namanya, hitungan asli. Sedangkan dalam hitungan jam dan beberapa lainnya itu
tertibi, atau yang lebih tepat hitungan urutan, itu namanya adat tertibi. Contoh al-wahidah, ats-tsaniyah, artinya yang pertama, yang kedua, ats-tsalitsah, yang ketiga. Nah, ini namanya adat tertibi. Baik, penyebutan jam. Kita awali dengan sa'atul wahidah, jam 1. Jangan lupa ditambahkan as-sa'ah di depannya. Kalau al-wahidah saja artinya yang pertama. Kalau as-sa'atul wahidah, jam pertama. Atau jam 1. As-sa'atul tsaniyah, jam kedua atau jam 2. As-sa'atul tsalitsah, jam 3. As-sa'atul rabi'ah, jam 4. As-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah, as-sa'atul sabi'ah, as-sa'atul thaminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyrah, as-sa'atul thaniyata asyrah. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu jam itu cuma sampai jam 12 saja penyebutannya. Enggak kayak kita 24 jam, jam 13, jam 14, jam 15, enggak. Tapi dia itu menggunakan sampai hitungan 12 jam saja. Adapun yang membedakannya, kayak misalnya pagi, jam 7 pagi sama jam 7 malam, itu pakai keterangan. As-sa'atus sabi'ah sobahan. Jam 7 pagi. Sa'atus sabi'ah lailan. Jam 7. Nah, dia pakai keterangan seperti itu. Nah, untuk menanyakan jamnya sendiri, yaitu kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-an as-sa'atul tsaniyah sobahan. Ini jam berapa kira-kira? Jam 2. Jam 2. Jam 2 pagi. As-tsaniyah sobahan. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Nah, dalam bahasa Arab, untuk penyebutan lebih itu kita pakai waw. Wah. Kalau kurang, kita illah. Intinya, kalau dia itu seperti ini. Kalau dia, hitungan dia itu di 1 sampai 30 menit, maka dia wah. Ya. Pakai waw. Kemudian masuk 31 sampai 60, maka pakai illah. Illah. Ya. Tapi nanti cara hitungannya beda sama penyebutan menitnya. Nanti ada contohnya nanti. Ya, beda nanti penyebutannya. Yang penting, kalau jarum panjangnya itu dari angka 00 sampai angka 6, ya pas 30 menit di awal sebelum melewati angka 6, maka dia pakai waw. Kalau jarum panjangnya masuk ke angka 31 atau sudah lewat daripada angka 6 itu, dia sudah pakai illah. Tapi ada cara penggunaannya. Oke. Contohnya di sini. Nah, contoh di sini kan 9.45. 9.45. Ini kan cara penyebutannya bukan jam 9 lewat 45 menit. Salah. Ya, salah. Kalau kita sebutkan 9 lewat 45 menit. Tapi yang benar adalah as-sa'atul asyirah illa ruba'a daqaik atau illa khamsata asyar. Illa khamsata asyar. Yaitu jam 10 kurang 15 menit. Nah, jadi cara hitungannya seperti itu kalau kurang. Kalau dia itu kurang, maka kita hitung atau sebut jam setelahnya. Setelahnya jam 9 yaitu jam 10. Habis itu hitung di sini 45 tambah berapa untuk nyampe 60 menit. Yaitu 45 tambah 15. Jadilah dia jam 9.45, bahasa Arabnya adalah jam 10 kurang 15 menit. Kurang 15. Nah, atau as-sa'atul asyirah illa khamsata asyar.
15 daqiqatan atau pakai illa rub'a. Nah, illa rub'a ini seperempat. Saya tulis dulu. Mana tadi? Oke, kita menggunakan rub'a apabila dia lewat 15 atau kurang 15 menit. Ya, pakai rub'a. Kalau nisfu, an-nisfu apabila 30 menit atau lewat 30 menit. Daripada kita sunnah, lebih baik kita sebut nisf, wan nisf, tengah. Berarti kalau nis bisa pakai wa, bisa pakai illa, Ustaz. Bisa pakai ilah. Kalau intinya kalau pakai ilah, sebut jam setelahnya. Misalnya ini tulisannya 9.30. Bisa kita gunakan as-sa'atul tasi'ah wan nisfu. Wa nisfu. Kalau kita sebut pakai wawu. Kalau pakai ilah berarti as-sa'atul asyirah ilan nisfa. Perlu diketahui setelah wawu itu harokatnya dhammah, setelah ilah itu fathah. Atau lebih ke bahasa Ilan nisfa. Oke, seperti itu. Bahasa kaidahnya itu setelah waw itu adalah rofa, setelah ilah itu adalah nasab. Nah, seperti itu. Nasab. Nah, kemudian yang sulus ini apabila dia lewat 20 atau kurang 20 menit. Maka kita bisa pakai sulus. Itu ya. Nah, selanjutnya ini di sini keliru ya. Sulus bukan 5-15 ini bukan wan nisfu ya, tetapi warubu'u yang benar. Warubu'u. Nah, bukan wan nisfu. 5-3 wan nisfu. Nah, di sini 6:59. Maka bahasa Arabnya adalah jam 7 kurang 1 menit atau as-sa'atu sabi'ah illa daqiqatan. Daqiqatun 1 menit, daqiqatani 2 menit. Sa'atul rabi'ah wa daqiqatani. As-sa'atu tsalitsah wa daqiqatun. Kalau misalnya saya sebut lagi, misalnya kalau jam 6:58, maka bahasa Arabnya adalah as-sa'atu sabi'ah illa daqiqataini. Illa daqiqataini. Ya, alif nunnya diganti pakai ya nun. Karena nasab. Sa'atu sabi'ah illa daqiqataini. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Sama. Ya. Jam 12 malam as-sa'atu tsaniyata asyarah lailan. Kalau tamaman itu tepat. Baik, sampai di sini ada kan? Ada yang tanyakan? Nggak mesti diapain kaidahnya, Ustaz. Kalau illa berarti dia nasab, kalau wa berarti dia rofa. Iya, benar. Atau secara simpelnya itu kalau dia itu mufrad, si mufrad, maka dia dengan dhammah. Kalau dia nasab, maka dia dengan fathah. Kalau dia isim tasniyah, rofaknya dengan alif nun. Alif nun. Kalau nasabnya dengan ya nun. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan isyruna. Kalau daqiqatan berarti lewat 20 menit. Kalau kurang 20 menit illa isyrina. Baik, dari jam ini ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan? Gimana? Insya Allah, Ustadz. Paham. Oke. Sekarang tugasnya.
Tugasnya. Tugasnya yaitu buatkan 4 contoh jam. 4 contoh jam ketika 2 contoh jam lewat, 2 contoh jam kurang. Buatkan 4 contoh penyebutan jam. 2 contoh jam lewat, 2 contoh jam kurang. Nah, gimana cara penyusunannya? Ini tugasnya nggak berupa video kali ini, berupa tulisan. Berupa tulisan, antum kirim di grup. Nanti akan saya tag namanya, misalnya kalau sudah, kayak list kemarin. Ini nanti bahan penilaian saya. Bagaimana cara penyusunannya? Saya pengen lihat. Ya, buatkan 4 contoh, 2 lewat, 2 kurang. 2 contoh jam lewat, 2 contoh jam kurang. Nanti Waktunya bebas ditulis, ya? bebas. Pokoknya 2 contoh yang lewat, 2 contoh yang kurang. Gimana terserah antum. Ya. Itu. Kemudian itu contoh untuk tugasnya. Nanti dikirimkan di grup kita, di diskusi kita dalam bentuk foto atau tulisan antum. Bisa tulisan langsung diketik atau bisa langsung foto. Jangan lupa tulis namanya ketika antum mengerjakan. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Cukup. Cukup ya. Baik, idza ma indakum soal. Nakhtatim hadza liqa'ana fi hadhihi lailah al-mubarakah bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.